Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi DKV Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan, atau lebih dikenal dengan sebutan ITSNU Pasuruan. Saya dari kelas D1 Al-Ikhlas. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teknik penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui teknik penulisan karya ilmiah secara benar. Oke, kita masuk ke pengertian karangan ilmiah. Apa sih karangan ilmiah itu? Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta serta ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Karangan ilmiah dapat dilakukan melalui 3 fase atau tahapan. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Artinya, observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail, guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Kemudian yang kedua adalah percobaan atau eksperimen. Eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu yang dikenakan pada subjek selidik. Kemudian yang ketiga adalah penelitian atau telaah pustaka. Telaah pustaka adalah review pemahaman dokumentasi dari hasil yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber sekunder pada bidang minat peneliti. Jenis-jenis karangan ilmiah. Jenis-jenis karangan ilmiah dapat kita jumpai di sekeliling kita, seperti makalah, kertas kerja, kemudian skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Tahapan penyusunan karangan ilmiah meliputi persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, kemudian pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan terakhir adalah penyajian. Sistematika penulisan karangan ilmiah, yaitu yang pertama, menentukan judul. Tentukan judulnya terlebih dahulu, masalahnya apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Kemudian yang kedua yaitu kata pengantar. Isi dari kata pengantar adalah ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya ilmiah, kemudian penjelasan mengenai pelaksanaan, informasi bimbingan, ucapan terima kasih, keterbukaan terhadap kritik, kemudian penyebutan tempat, kota, tanggal, bulan, tahun pembuatan, dan nama penulisnya. Dan kemudian yang ketiga adalah daftar isi. Fungsi dari daftar isi yaitu yang pertama, memudahkan pembaca mengetahui isi karya ilmiah atau untuk menemukan bagian-bagiannya, misalnya bab atau subbab. Kemudian yang kedua adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan urutan bagian-bagian karya ilmiah. Kemudian yang keempat, pendahuluan latar belakang yang berisi sumber data, metode dan teknik, kemudian sistematika penyajian. Yang kelima adalah penutup, berisi kesimpulan atau saran dari penulis. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan di dalam pendahuluan. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Artinya, jika kalian ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kalian harus membuat daftar pustaka, atau mudahnya kalian itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau daftar pustaka salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Adapun kesimpulan materi ini yaitu karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini memiliki banyak jenis seperti makalah, artikel ilmiah, artikel populer, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan sebagai informasi kepada khalayak umum dalam mengatasi suatu permasalahan. Sekian presentasi pemaparan tentang teknik penulisan karya ilmiah dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.